García, atención a Joao García, se la ha escapado la pelota, ¡gol! No ha entrado, no ha entrado ese balón, se la queda el Atlético Lukman, ¡gol! Ya, Lamine Yamal tampak begitu kesal dengan performa lini belakang Barcelona dalam pertandingan tersebut. Bagaimana tidak, jika ditanya apa penyebab utama kekalahan Barcelona, hampir semua orang akan sepakat menjawab, buruknya pertahanan. Bahkan dari ekspresi di lapangan, Yamal terlihat tak habis pikir melihat tembok Barcelona yang begitu rapuh, bolong, berantakan, dan seolah tak mampu menahan gempuran. Dalam laga itu, Yamal seperti berjuang sendirian di depan, tetapi setiap usahanya seakan dihancurkan oleh kesalahan demi kesalahan yang terjadi di lini belakang. Lantas, seberapa hancur sebenarnya pertahanan Barcelona hingga membuat Yamal terlihat sangat kecewa? Mari kita bahas secara tuntas. Lionel Andrés Messi. Dewi Mbappé! Lamine Yamal! Ya, di tengah kekalahan yang menyakitkan itu, ada satu sosok yang tetap berlari tanpa henti, Lamine Yamal. Saat ritme permainan Barcelona goyah dan mental tim mulai runtuh, Yamal justru tampil dengan energi yang tak pernah padam. Ia naik turun membantu serangan, membuka ruang, meminta bola, menusuk dari sisi sayap, dan mencoba memecah pertahanan Atletico hampir seorang diri. Setiap driblenya menghadirkan harapan, setiap akselerasinya memberi sedikit cahaya di tengah permainan yang gelap. Namun, sepak bola bukanlah pertarungan satu orang melawan 11 pemain. Beberapa kali Yamal sukses melewati penjagaan, menciptakan celah, bahkan memaksa lawan melakukan pelanggaran. Tetapi ketika bola ia lepaskan, serangan kerap terhenti di kaki rekannya sendiri. Umpan tidak tersambung, keputusan akhir kurang tepat, atau penyelesaian yang tumpul. Tanpa kehadiran Rafinha dan Rashford sebagai tandem agresif di lini depan, Yamal seperti kehilangan rekan seperjuangan. Ia menjadi satu-satunya titik ancaman yang benar-benar hidup. Namun masalah terbesar malam itu bukan hanya di lini depan. Akar persoalan justru berada di lini belakang Barcelona yang tampil sangat rapuh. Pertahanan Barcelona bisa dikatakan sebagai penyebab utama kekalahan ini. Koordinasi antar bek terlihat kacau, jarak antar lini terlalu renggang, dan komunikasi hampir tidak terdengar. Setiap kali kehilangan bola, ruang di belakang terbuka lebar. Transisi bertahan berjalan lambat, membuat pemain Atletico dengan mudah memanfaatkan celah yang tersedia. Gol demi gol tercipta bukan semata karena kehebatan lawan, melainkan akibat kesalahan struktural yang terus berulang. Garis pertahanan terlalu tinggi tanpa pressing yang solid dari lini tengah. Bek sayap naik tanpa perlindungan yang memadai. Ketika bola hilang, tidak ada respon kolektif yang cepat untuk menutup ruang. Akibatnya, serangan balik Atletico berubah menjadi ancaman mematikan. Situasi ini tentu berdampak besar pada mental pemain depan, termasuk Lamine Yamal. Setiap kali ia bersusah payah membangun serangan, di sisi lain pertahanan kembali kebobolan. Energi yang ia keluarkan untuk menyerang seperti terhapus oleh kesalahan di belakang. Tidak heran jika beberapa kali terlihat ekspresi kecewa di wajahnya. Tangan terangkat, tatapan frustasi, dan bahasa tubuh yang menunjukkan kekecewaan mendalam. Bagi pemain muda seperti Yamal, fondasi pertahanan yang kokoh adalah kunci untuk tampil lepas dan kreatif. Namun ketika tembok di belakangnya retak bahkan roboh, beban psikologis pun ikut bertambah. Ia tidak hanya dituntut menciptakan peluang, tetapi juga harus menerima kenyataan bahwa setiap kesalahan kecil di belakang bisa berujung pada gol lawan. Malam itu, Lamine Yamal bertarung dengan keberanian, tetapi keberanian saja tidak cukup ketika sistem di belakangnya runtuh. Kekalahan ini pada akhirnya bukan hanya soal kegagalan mencetak gol, melainkan tentang bobroknya struktur pertahanan yang membuka pintu terlalu lebar bagi lawan. Dan selama fondasi itu belum diperbaiki, sebesar apapun bakat di lini depan, Barcelona akan terus kesulitan berdiri kokoh dalam laga-laga besar. Lantas, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah benar lini belakang menjadi penyebab utama kekalahan ini? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, untuk mengiringi pembahasan ini, yuk dengarkan lagu dari Bang One Ball. Terakhir dan yang terpenting, woi, subscribe woi. Yeah.
Datang dengan percaya diri, tak terkalahkan beberapa laga. Blaugrana melangkah, kepala tegak penuh asa. Final sebelum final, panggung penuh cahaya. Tapi reken pas menit pertama berubah jadi luka nyata. Blunder di awal 1 detik hilang fokus. Bola ke belakang tapi jadi mimpi buruk. Gol pertama masuk, stadion langsung gaduh. Mental goyah, pertahanan mulai rapuh. Atletico tak butuh banyak bicara. Transisi cepat, 1 sentuhan langsung menyala. Ruang terbuka, garis terlalu tinggi. Sekali counter jantung serasa berhenti. 4-0 tanpa balas. Malam kelam terasa panas. Bukan cuma skor yang tertulis jelas, tapi mental runtuh di atas rumput yang keras. 4-0 jadi pelajaran tentang fokus dan keseimbangan. Kalau lengah di medan pertempuran, siap-siap terima kenyataan. Lini tengah lambat turun, bertahan, bek sayap naik, tinggalkan ruang kosong di belakang. Simone tersenyum, rencana berjalan. Barca terjebak dalam tekanan. Gol kedua, ketiga sebelum jeda. Bahasa tubuh berubah, tak lagi percaya. Umpan jadi spekulasi, ritme tak terjaga. Main terburu-buru tanpa arah yang nyata. Penderita ada, kreativitas berkurang. Rapina absen, sisi kanan jadi kurang. Rashford hilang, tajam pun menghilang. Peluang tercipta tapi gol tak kunjung datang. Ini bukan cuma soal strategi, ini soal mental dan energi. Saat badai datang menghantam prestasi, siapa berdiri, siapa lari. 4-0 tanpa balas. Malam kelam terasa panas. Bukan cuma skor yang tertulis jelas, tapi mental runtuh di atas rumput yang keras. 4-0 jadi pelajaran tentang fokus dan keseimbangan. Kalau lengah di medan pertempuran, sejarah bisa jadi hukuman. Tapi cerita belum selesai. Leg kedua masih menanti. 4 gol memang jurang curam, tapi bola itu bundar, jangan berhenti. Butuh keberanian, bukan sekadar taktik. Butuh hati besar, bukan cuma statistik. Kalau mau bangkit dari titik paling pahit, harus bertarung sampai menit terakhir. Ini bukan akhir, ini ujian. Dari kekalahan lahir perlawanan. Blaugrana jatuh bukan untuk diam, tapi bangkit dan balas dendam. Sepak bola bukan cuma tentang menang, tapi tentang siapa yang tetap berdiri saat semuanya hampir hilang. Datang dengan percaya diri, tak terkalahkan beberapa laga. Blaugrana melangkah, kepala tegak penuh asa. Final sebelum final, panggung penuh cahaya. Tapi reken pas menit pertama berubah jadi luka nyata. Blunder di awal 1 detik hilang fokus. Bola ke belakang tapi jadi mimpi buruk. Gol pertama masuk, stadion langsung gaduh. Mental goyah, pertahanan mulai rapuh. Atletico tak butuh banyak bicara. Transisi cepat, 1 sentuhan langsung menyala. Ruang terbuka, garis terlalu tinggi. Sekali counter jantung serasa berhenti. 4-0 tanpa balas. Malam kelam terasa panas. Bukan cuma skor yang tertulis jelas, tapi mental runtuh di atas rumput yang keras. 4-0 jadi pelajaran tentang fokus dan keseimbangan. Kalau lengah di medan pertempuran, siap-siap terima kenyataan. Lini tengah lambat turun, bertahan, bek sayap naik, tinggalkan ruang kosong di belakang. Simone tersenyum, rencana berjalan. Barca terjebak dalam tekanan. Gol kedua, ketiga sebelum jeda. Bahasa tubuh berubah, tak lagi percaya. Umpan jadi spekulasi, ritme tak terjaga. Main terburu-buru tanpa arah yang nyata. Penderita ada, kreativitas berkurang. Rapina absen, sisi kanan jadi kurang. Rashford hilang, tajam pun menghilang. Peluang tercipta tapi gol tak kunjung datang. Ini bukan cuma soal strategi, ini soal mental dan energi. Saat badai datang menghantam prestasi, siapa berdiri, siapa lari.